Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Imam Hanafi atas kesempatan yang diberikan. Dan kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Sebelum membahas mengenai sistem penegakan hukum di Indonesia, kita perlu mengetahui pengertian hukum itu sendiri. Berikut ini adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, SH LLM, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Sedangkan menurut JCT Simorangkir, SH dan Woryono Sastropranoto, hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Sedangkan pengertian hukum secara umum, hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum hukum adalah peraturan tingkah laku manusia yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang mana hukum bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut. Sanksi itu pasti dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan atau pihak-pihak yang melanggar hukum itu sendiri. Konsep negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan, alat-alat perlengkapan negara dan penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Negara hukum berdasarkan pada Pancasila. Ini berarti suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau norma yang terkandung dari nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, fungsi pokok hukum. Fungsi pokok hukum yaitu sebagai sarana mengontrol sosial. Fungsi pokok hukum sebagai sarana mengontrol sosial yaitu bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan tersebut. Adapun tujuan hukum yang pertama menjaga ketertiban di dalam masyarakat, keseimbangan sosial, dan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat seperti adanya keadilan bagi setiap warga negara di Indonesia, adanya hak-hak dan kewajiban yang perlu dilindungi, yang kemudian terciptanya ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, macam-macam hukum di Indonesia. Macam-macam hukum di Indonesia yaitu ada hukum pidana,
yaitu jenis hukum publik yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan kriminal, di mana pelanggarnya dikenakan sanksi. Misalkan tindakan kriminal perampokan, pencurian, maka akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara. Kemudian ada hukum perdata, yaitu jenis hukuman privat yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat secara umum. Hukum perdata ada beberapa macam, misalkan hukum harta waris, hukum kekayaan, hukum perorangan, dan hukum lainnya. Ada hukum tata negara. Yang ketiga ada hukum tata negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur tentang hubungan antar negara dengan badan dan lembaga kenegaraan lainnya. Yang keempat, hukum administrasi negara, hukum yang mengatur tugas dan kewajiban para pejabat negara secara administratif. Yang kelima ada hukum acara pidana, dan yang keenam ada hukum acara perdata. Pengertian sistem penegak hukum. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani adalah kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan, sistem penegakan hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Penegakan hukum terpenuhi jika 5 pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu yang pertama adalah instrumen hukum yang baik. Apa itu instrumen hukum? Instrumen hukum adalah suatu alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum tersebut. Apa saja yang mencakup instrumen hukum? Yang pertama ada Pancasila, pembukaan UUD 45, Undang-Undang 45 hasil amandemen, TAP MPR, undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua, aparat penegak hukum yang tangguh. Apabila para aparatur negara atau aparat penegak hukum itu bisa berlaku dengan adil dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka penegakan hukum akan berlangsung dengan baik pula. Tidak adanya ketidakadilan atau hukum yang dikenal tajam ke bawah tumpul ke atas, atau adanya kasus penyuapan-penyuapan dalam persoalan hukum. Yang ketiga, masyarakat yang sadar hukum, masyarakat yang sadar akan peraturan-peraturan yang tercipta dalam masyarakat, yang ada dalam masyarakat, dan masyarakat pula yang mengawal segala kesadaran hukum. Dapat diartikan sebagai kesadaran suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit tercapai. Misalkan, di kalangan pelajar pun demikian. Contohnya saja, terjadi perkelahian atau tawuran antar pelajar karena kurangnya tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tentram. Oleh karena itu, hendaknya kita mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga,
dan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah peralatan yang memadai. Peralatan yang memadai dalam hukum. Selanjutnya adalah peralatan yang memadai dalam arti adalah sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, misalkan gedung-gedung, peradilan, pengadilan, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Yang kelima, birokrasi yang mendukung. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan atau pembagian kerja. Nah, contohnya pemerintahan. Nah, di sini sehingga para pemerintah dan pihak-pihak yang terkait bisa mendukung dalam penegakan hukum. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Sorjono Sukanto adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Yang kedua, faktor penegakan hukum. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum harus memiliki keterampilan yang tinggi, profesionalitas. Selain itu memiliki akhlak yang mulia, kejujuran dan keadilan. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dan yang keempat, faktor masyarakat di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kemudian aparat penegak hukum atau law enforcers. Ada beberapa penegak hukum di Indonesia. Menurut Wina Putra, untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk lembaga penegakan hukum atau law enforcers. Antara lain, Kepolisian Republik Indonesia. Ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Keberadaan Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya, kejaksaan. Kejaksaan adalah pejabat yang diberi wewenang bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini adalah contoh gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pokok-pokok kekuasaan kehakiman dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan kekuasaan kehakiman oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung,
Yang kedua, hakim pada badan peradilan. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Yang keempat adalah advokat atau pengacara atau penasehat hukum. Adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Berikut ini adapun persyaratan menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu merupakan warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, dan yang paling penting berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, yang mana KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002. KPK bertanggung jawab kepada publik menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, berikut ini adalah contoh gedung KPK. Sumber hukum dan tata urutan perundangan di Indonesia. Yang pertama, sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang 1945. Yang kedua ada TAP MPR atau Ketetapan MPR. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang. Yang keempat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang kelima Peraturan Pemerintah. Yang keenam Peraturan Presiden. Yang ketujuh peraturan daerah provinsi, yang kedelapan peraturan daerah kabupaten atau kota. Unsur-unsur hukum di Indonesia yang mana peraturan bersifat memaksa atau mengatur tingkah laku manusia, peraturan ditetapkan oleh badan-badan resmi negara, misalkan kepolisian, hakim, kejaksaan, peraturan yang bersifat memaksa dan peraturan yang memiliki sanksi yang tegas. Prinsip hukum di Indonesia, adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance, adanya pembatasan kekuasaan dalam negara, sehingga negara kita disebut negara hukum, adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintah, equality before law, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Penyebab lemahnya hukum di Indonesia, adanya transaksional dalam penegakan hukum atau penyuapan, kemudian degradasi moral penegak hukum yang buruk, intervensi dari penguasa, masyarakat yang belum sadar hukum, dan masyarakat yang sudah tahu hukum tapi melanggar. Dampak lemahnya penegakan hukum di Indonesia, ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum, penyelesaian konflik dengan kekerasan, pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi, serta rendahnya kesejahteraan masyarakat, misalkan akibat adanya korupsi sehingga dana yang harusnya untuk masyarakat bantuan sosial malah dikorupsi. Ini contoh kasus lemahnya penegakan hukum. Di sini ada seseorang yang melakukan tindakan pidana yaitu pencurian sendal mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan di sini korupsi, melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah hanya mendapat hukuman 4,5 tahun penjara. Dan terkadang mereka para koruptor itu mendapat fasilitas penjara yang seperti hotel bintang 5. Nah, itu merupakan ketimpangan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Nah, masalah penegakan hukum di Indonesia harus segera ditangani agar bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil, tidak ada ketimpangan hukum. Masalah penegakan hukum harus ditangani oleh seluruh warga negara Indonesia. Pejabat hukum harus bisa menangani kasus hukum tanpa pandang bulu. Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus-menerus diperbaiki, membuat undang-undang hukum yang jelas dan tidak bisa disuap oleh ataupun materi lainnya. Kemudian, masyarakat pun harus tertib hukum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.